Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sena Asbul. Saya sebagai owner dari Asbul. Mungkin untuk tahu lebih jelas tentang Asbul, langsung aja ikutin ya podcastnya. Kakak, coba teasernya tuh nanti. Kayak mau di story. Oke, record ya, masih? Ya, masih Kipro. Kak Sena, ini kan Asbul kan namanya tuh asal bulat tekad ya. Betul. Namanya, awalnya kenapa sih nama Asbul ini dipilih, sedangkan Sena ini sebenarnya targetnya kan streetwear tapi menengah yang ke atas gitu. Ya. Itu kenapa, gimana ceritanya? Oke, mungkin ngebahas sejarah tentang Asbul ya. Asbul berdiri dulu tuh awalnya 2013 dan berawal dari tugas kuliah dulu tuh. Kenapa namanya Asbul? Kebetulan Asbul sendiri tuh nama dari papa saya. Tapi betul salah satu akronim atau artinya tuh asal bulat tekad gitu ya, arti Asbul tuh. Jadi apapun yang kita tuju dengan tekad yang bulat, insya Allah pasti tercapai katanya kayak gitu. Terus selain itu Asbul itu singkatan dari nama daerah di Garut. Jadi papa tuh orang Garut, orang Samarang, tepatnya nama daerahnya teh di Buled. Jadi asal Buled, asal ti Buled gitu. Tapi disingkatnya jadi keren Karena Asbul gitu. Ejaan dulu ya, OE dibacanya U kan, Iya. Asboel dibacanya Asbul Iya. gitu. Kalau aku tanya ke teman-teman justru nyangkanya tuh ashole gitu ya. Orang-orang yang baru lihat kan ashole gitu kan, padahal Asbul gitu kan. Nah, orang-orang lama pasti udah tahu itu asal bulat tekad. Iya. Nah, ngomongin tadi tahun berdirinya, ini kan tahun berdiri 2013 ya. Wah, aku lihat tuh udah banyak banget SKU-nya, dari waist bag, shirt, jacket, dan aku lihat di marketplace dan lain itu hampir setiap SKU itu ada best sellernya. Gitu. Ya. Nah, dari produksian SKU tuh pasti size-nya beda, ininya beda. Gimana sih AA ngejaga si kualitasnya itu biar tetap sama rata sehingga bisa nih dimasuk ke konsumen gitu. Oke, jadi yang pertama kita itu membuat produk selalu pakai hati sih gitu ya. Saya itu selalu membuat produk semaksimal mungkin sebisa saya gitu ya. Terutama mulai dari kualitas gitu, selalu saya jaga gitu ya. Apapun yang saya buat dengan Asbul ini selalu memberikan yang terbaik lah buat konsumen. Tujuannya biar orang-orang yang pada pakai Asbul tuh ngerasa puas gitu, ngerasa bangga gitu. Jadi nggak cuma keren di foto doang, tapi dipakai pun harus keren juga gitu ya, gitu. Nah, ngomongin soal orang-orang yang pakai Asbul nih ya. Kalau aku lihat tuh sekarang Asbul dengan segmennya makin meluas kan. Ada artis yang pakai Asbul. Tokoh-tokoh masyarakat ada, pejabat, sampai atlet, sampai orang-orang biasa gitu. Nah, yang aku lihat justru banyaknya segmen, malah segmennya loyal gitu. Nah, awalnya tuh gimana sih yang ngebentuk itu supaya kita punya Asbul sendiri punya satu segmen yang luas, tapi loyal di setiap segmen masing-masing. Karena kan biasanya kan kalau brand itu misalkan brand motor aja gitu ya. Motor aja yang loyal gitu. Kalau Asbul tuh sekarang ya semua kalangan make gitu. Tapi ada apa ya? Istilahnya teh ada fanatismenya. Pride gitu ya. Ada pride-nya dari Asbul. Jadi kalau saya sendiri mungkin kenapa sih bisa yang pakainya tuh ada artis, pejabat dan lain-lain, karena ya berkah dari silaturahmi mungkin ya. Basicnya saya seneng silaturahmi, seneng nongkrong, seneng main, mau sama teman-teman motor, teman-teman sepeda, teman-teman mobil, saya main gitu ya. Termasuk kayak sama atlet-atlet bola gitu, kita main bareng gitu. Jadi ya alhamdulillah lah, udah bukan, kalau kerja sama tuh udah enggak profesional lagi tapi lebih ke emosional gitu ya. Ketika kita udah kebangun hubungan emosional kan ya enak lah gitu, kita kalau mau saling gitu ya, saling support. Mereka pun mungkin butuh baju biar keren gitu ya, kita pun sama butuh promosi gitu ya dari mereka-mereka. Jadi yang jelas ya ada simbiosis mutualisme lah sama mereka gitu ya. Termasuk si Asbul sendiri juga sering support lah di acara-acara sepeda, acara-acara motor, acara apapun itu. Alhamdulillah kita selalu support karena ya emang saya itu senang kolaborasi gitu ya. Selain inovasi ya kolaborasi pun bagi saya ya penting banget gitu.
Jadi jatuhnya orang bukan cuma apa ya suka terhadap produknya, tapi loyal itu juga karena hubungan brandnya yang dibangun sama komunitasnya. Nah, betul, dan saya juga sama konsumen cukup dekat juga ya. Jadi saya sering kan nongkrong di sini di toko gitu ya, sambil ngelihat konsumen, sambil ngajak ngobrol konsumen. Jadi kadang konsumen datang ke sini tuh nggak hanya cuma pengen belanja doang, tapi sengaja pengen ketemu sama saya, pingin sambil foto sama saya, pingin sambil ngobrol-ngobrol juga sama saya. Artinya ya kita udah kayak keluarga gitulah. Asbul Geng tuh udah kayak bener-bener ya keluarga lah, udah gak canggung mereka sama saya. Nanya, ngobrol, minta foto gitu ya. Dan saya pun berusaha untuk selalu dekat gitu sama mereka. Menerima masukan, menerima kritik, menerima saran. Saya sangat terbuka sekali gitu ya untuk menerima kritik, saran dari konsumen-konsumen. Karena Asbul bisa sampai sebesar ini pun salah satunya ya berkat konsumen-konsumen yang loyal yang selalu memilih Asbul untuk menjadi pilihan utamanya. Jadi mungkin kalau aku boleh simpulkan ya Asbul ya bisa dekat dengan konsumennya. Pertama karena AA sendiri ikut turun langsung dengan konsumennya, dan untuk setiap lini produknya mungkin juga masih turun sampai sekarang. Saya masih tetap controlling gitu ya, briefing tiap hari. Saya ke kantor, cek produksi gitu, nanya apa kendalanya, apa kesulitannya gitu, kayak gitu masih sampai sekarang. Dari tahun 2013, sekarang udah mau 2023, udah mau anniversary ke 10 tahun. Ya betul, bentar lagi kita mau 10 tahun. Beberapa juga yang mau di launching kayak sama Luis Mia ya. Luis Mia dan lain-lain. Boleh ceritain nggak perjalanan selama 10 tahun ini? Terus nanti mau ngapain aja di anniversary ke 10 tahunnya? Ya, yang pertama saya bersyukur alhamdulillah Asbul bisa sampai 10 tahun gitu ya, karena bukan suatu hal yang mudah gitu ya membangun sebuah brand sampai bisa 10 tahun ini gitu ya. Betul, naik turun gitu ya, perih gitu ya, suka duka bahagia, alhamdulillah teralami, dan secara keseluruhan ya Asbul luar biasa lah. Dan mungkin berkat doa dan support dari orang-orang terdekat juga gitu kan ya, kita bisa sampai 10 tahun ini dan cenderung progresnya terus meningkat gitu ya. Dan banyak lah yang bakal kita keluarin di nanti 10 tahun. Yang pertama jelas kita ada produk anniversary spesial 10 tahun, ada tuh yang didesain secara khusus gitu ya. Kita bekerja sama dengan salah satu desainer yang udah oke banget lah gitu ya. Ada yang spesial di 10 tahun ini, dan mungkin bakal lebih banyak lagi kita kolaborasi gitu ya. Selain kemarin kita kan baru beres kerja sama tim Liga 1, tim Liga 2. Tim Liga 1 kita ada kerjasama dengan Borneo FC. Tim Liga 2 kita ada kerjasama dengan Persikab. Selain itu kita ada kerjasama sama Nutrisari juga. Terus kemarin yang beberapa bulan ke belakang kita baru kerjasama juga dengan salah satu brand lokal juga, sepatu Ortus Egg gitu. Udah launching juga, dan mungkin kedepannya insya Allah pasti banyak kolaborasi lagi yang lebih keren lah yang bakal kita lakuin. Nah itu karena apa ya, kalau aku lihat pendekatannya Asbul ini agak berbeda dengan brand-brand lainnya. Kalau brand lainnya tuh dia apa ya, ada yang ngikutin tren, jadi dia kemana dia ubah, kemana juga ada juga yang terlalu idealis. Gitu. Nah justru Asbul ini aku lihat tuh lebih open dan lebih silaturahim gitu. Jadi kayak mulai dari kolaborasinya ya mau sama Nutrisari hayu gitu. Mau sama bola, yang penting memang segmennya memang disukai oleh masyarakat atau konsumennya Asbul. Itu benar nggak sih ya, maksudnya dalam pemilihan kolaborasi pasti yang pertimbangannya adalah ini dekat nggak nih sama konsumennya, gitu. Kayak gitu ya. Jadi kita sendiri menggambarkan Asbul itu kalau dimanusiakan, misalnya contohnya sosok orang yang senang gaul, keren, tetap rendah hati gitu ya, tetap kita bisa menyentuh semua kalangan, semua segmen, ya itulah Asbul gitu. Jadi kita bisa masuk ke sana, bisa masuk ke sini gitu ya, dengan ciri khasnya, dengan gayanya, dengan sentuhannya, Asbul masuk kemanapun ya tetap keren. Nah, gitu. Tapi yang unik
ada satu benang merah yang selalu dibawa, yaitu jadi diri sendiri. Ya, betul. Sama make history for your country. Ya. Nah itu visi AA tuh sebenarnya pas bikin, oke lah kita fokus kontribusi ke negara dengan menjadi diri sendiri. Oke. Nah, itu gimana? Jadi sebenarnya tagline make history for this country itu saya dulu sering ngobrol sama papa gitu ya, sama orang tua. Jadi katanya kamu tuh sebelum mati tuh harus ada sejarah yang bisa kamu tinggalin katanya. Jangan mati udah aja mati gitu kan ya. Kasarnya manusia mati itu harus ada sesuatu yang bisa ditinggalin gitu. Ya baik itu sejarah ataupun apalah, yang penting hal-hal kebaikan gitu ya. Makanya terinspirasi dari sana muncullah tagline make history for this country. Jadi buat sejarah untuk negeri ini gitu ya. Dan sampai sekarang mungkin alhamdulillah lah Asbul udah bisa dibilang menjadi sejarah juga gitu kan ya. Dengan brand Asbul bisa dipakai sama pemain-pemain timnas, sama artis-artis yang terkenal gitu ya. Dan siapapun orang-orang yang top di bidangnya bisa pakai Asbul. Bagi saya itu merupakan sejarah. Mungkin nanti saya mati pun mudah-mudahan banyak kebaikan-kebaikan di Asbul yang bisa dicontoh lah sama orang-orang banyak. Kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau ingin berkontribusi itu nggak usah jauh-jauh ya. Betul, ya. Dimulai dari hal-hal yang kita bisa dan kita punya. Salah satunya yang akan mungkin dengan mensupport atlet timnas kita. Betul. Jadi orang yang berhasil, orang yang sukses itu yang bermanfaat di bidangnya masing-masing sih bagi saya. Kalian nggak perlu jadi saya pun nggak perlu jadi kalian. Jadilah diri kalian sendiri, tapi yang baik dan yang bermanfaat gitu. Nah, Asbul kan udah panjang banget, udah 10 tahun, udah segede ini, ya udah melewati berbagai masalah gitu. Pasti udah banyak banget ya kayak produk-produk KW yang nirunya. Ya, betul. Asbul ya yang jelas sih sebenarnya bakal kelihatan banget kualitasnya. Tapi menurut pandangan tentang produk-produk yang seperti itu gimana? Kalau pandangan saya pribadi sih, ngelihat yang KW berarti tandanya produk kita udah keren. Itu aja sih yang pertama gitu ya. Terus ya kasarnya kita dibantu dipromosiin juga sama mereka gitu. Tapi tetap kan konsumen Asbul, orang-orang yang emang tahu Asbul pasti mereka belinya yang original. Karena mereka pasti bangga membeli yang asli gitu ya, produk yang original gitu. Mungkin orang-orang yang belum tahu Asbul mungkin ya yang jarang sih, tapi saya yakin konsumen-konsumen Asbul rata-rata pasti selalu membeli Asbul yang original lah. Walaupun kerap sekali saya melihat Asbul-Asbul yang bajakan di pinggir-pinggir jalan gitu ya, di pasar-pasar. Saya ya menanggapinya positif aja, oh berarti produk saya udah keren, makanya mereka pada ngebajak gitu kan, kayak gitu. Justru itu suatu tantangan juga buat saya. Artinya apa? Berarti saya mau nggak mau harus membuat produk ini yang sedemikian rupa beda dengan yang bajakannya. Dari mulai kualitas, dari mulai detailing gitu ya, dari mulai ya packaging, semuanya kita harus dibuat sekeren mungkin gitu biar yang ngebajak itu susah gitu ya, biar kontras banget perbedaannya antara misalnya yang original dengan yang KW-nya gitu. Karena pasti kalau misalkan dia mau mengikuti kualitasnya, dia nggak bisa jualinnya. Nggak bisa. Kalau kualitas udah di atas banget tuh nirunya juga gimana? Betul, karena dari mulai label-label yang kayak gini kan kita bikinnya di Graffiti. Ini yang bajak-bajakan nggak akan pesen di Graffiti dah. Beda gitu ya, ini kualitasnya juga kan udah jangan diragukan lagi lah gitu. Nah, ini tuh aku lihat juga kalau sebelum pandemi ya, kalau ada aku kasih ada closet. Ya betul. Bahkan sendiri yang ikut hadir, yang antri banyak banget gitu. Sebenarnya itu persiapan pas launching itu nyangka nggak sih bakal membludak kayak gitu di toko? Enggak sih, nggak nyangka gitu ya. Setiap ada event selalu ada kejutan gitu. Kalau prinsip hidup saya itu yang penting saya melakukan yang terbaik. Untuk masalah hasil itu hak prerogatif Allah lah. Mungkin ketika kita bersungguh-sungguh, insya Allah hasilnya pun pasti sesuai ya.
pasti maksimal gitu ya. Tapi saya nggak pernah memikirkan hasilnya kayak gimana, hasilnya seperti apa. Yang penting saya selalu berusaha maksimal, berdoa maksimal, dan ternyata luar biasa, alhamdulillah ketika semuanya udah maksimal, hasilnya pun ya ternyata maksimal juga gitu. Nah, ini unik ya, pertanyaan terakhir juga. Ketika aku coba risetkan tentang Asena, ternyata Asena ini mulai bisnis dulu benar-benar dari nol. Betul. Gitu, dan dari tugas kamu juga banyak sekali sebenarnya penghargaan. Kalau kita ketik Asena terus news tuh ada penghargaan ini, penghargaan itu. Ya, alhamdulillah. Aku juga udah sering sharing lah di Ya, tempat lain alhamdulillah. mengenai usaha itu dari nol kayak gimana. Nah, khusus untuk ini kan akun grafiti juga yang banyak followersnya tuh orang-orang yang punya bisnis UMKM ke bawah lah, Ya, gitu ya. Walaupun ada beberapa brand besar yang follow. Nah, tips-tips buat mereka menghadapi kalau mau bikin bisnis dari nol atau perjuangannya ketika bisnis baru setahun 2 tahun, mungkin ada yang bisa sharing. Jadi mungkin buat di sini para penonton gitu ya, yang lagi nonton podcast ini, kalau untuk saya sendiri sih sebenarnya untuk menjadi pengusaha yang sukses, pengusaha yang berhasil itu kita harus berani memulai ya. Sebelum kita menuju angka 10, pasti kita harus melewati angka 1, 2, 3 dan selanjutnya gitu ya. Artinya apa? Kita harus mau berproses. Kita jangan pernah bosan untuk berproses. Dan yakin keberhasilan itu milik siapapun yang ingin. Ketika saya bisa, saya yakin teman-teman semua yang pada nonton di sini jauh lebih bisa dari saya gitu. Intinya yakin aja gitu ya. Ketika kita yakin ya, Allah tergantung prasangka hambanya gitu. Yang harus diingat, jadi keberhasilan itu milik siapapun yang ingin, milik siapapun yang mau gitu. Keberhasilan siapapun yang ingin, mau, dan berusaha. Nah, jelas. Jadi jangan pernah berputus asa, jangan pernah berkecil hati. Saya pun dulu memulai bisnis Asbul ini dari nol, dari modal pas-pasan, modal keinginan lah. Karena bagi saya sendiri, modal yang paling utama itu diberi kesempurnaan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Itu modal yang sangat luar biasa dari Allah gitu ya. Seperti namanya ya. Betul. Asal bulat tekad. Betul. Oke, thank you lah. Oke, siap.